Halo teman-teman, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya di Warung Fijer Channel. Di video kali ini kita akan membahas cara scan kembali teman-teman. Mungkin di antara teman-teman masih banyak yang kebingungan bagaimana cara untuk men-scan banyak dokumen di printer Epson L5190. Oke teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan dengan men-scan sebuah buku. Nah, di buku ini kita akan mengambil beberapa halaman untuk kita scan ke dalam printer. Lalu kemudian kita akan coba lihat dan kita tampilkan di komputer atau di monitor, baik secara terpisah maupun di dalam satu file PDF atau gambar ya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja hidupkan printernya. Di sini saya menggunakan tipe L190 merek Epson. Dan langsung saja kita akan coba cara untuk scan beberapa dokumen ya. Di sini saya menggunakan buku dan kita ambil beberapa halaman di dalam bukunya. Kita buka kaca scan. Oke, di sini kita ambil halaman dari halaman pertama saja. Jadi ini kita ambil, lalu kemudian ini dan ini ya. Jadi kita ambil 4 saja ya, 4 lembar sampai daftar isi ya. Oke, nah sekarang kita mulai dari halaman pertama, kita scan di. Oke, baik teman-teman, untuk proses scan ini teman-teman bisa menggunakan scan 2 atau scan atas ya, selain daripada scan utama di layar kaca. Oke, nah sekarang kita masuk ke monitor, kita buka aplikasi Epson. Nama aplikasinya yaitu Epson Scan 2 ya. Lalu kita klik. Oke, ini saya hapus dulu. Nah teman-teman, untuk melakukan pemindaian atau scan di dalam aplikasi ini ada beberapa yang perlu kita setting, yaitu printer Epson L5190 di dalam pemindaian adalah printer ya, yang terhubung ke dalam komputer. Oke, lalu kemudian kita tentukan jenis gambarnya, apakah berwarna atau skala abu-abu ataupun hitam putih ya. Di sini kita pilih warna saja supaya lebih jelas ya. Lalu untuk resolusi teman-teman bisa tentukan sendiri ya. Di sini saya akan coba perlihatkan resolusi 300 dpi. Nah, yang paling penting adalah di dalam format gambar, teman-teman bisa memilih beberapa format di sini. Bisa bitmap, JPG ya, atau gambar yang umumnya kita kenal, dan juga format PNG, TIFF ataupun PDF ya. Teman-teman bisa tentukan format gambar sesuai kebutuhan ya. Oke, nah teman-teman, di sini kita akan coba menggunakan PDF ya, karena ini sering kita gunakan untuk penggabungan dokumen. Biasanya ya kita gunakan untuk beberapa hal penting di dalam pengiriman file ya. Nah, ini akan saya perlihatkan contoh pada format PDF saja dulu. Nah, setelah itu teman-teman, nah di area centang di tengah ini yang tulisannya tambah atau edit hal setelah pindai, ini maksudnya apakah kita menambahkan dokumen selain daripada dokumen pertama yang kita scan atau tidak. Jika kita men-scan beberapa halaman atau beberapa dokumen atau banyak atau lebih dari satu, maka kita akan boleh centang di sini. Jika cuma satu lembar saja, maka teman-teman tidak perlu centang di sini ya. Nah, di sini berhubung karena yang kita bahas adalah men-scan banyak dokumen, maka kita harus centang di sini ya. Oke, setelah itu teman-teman, kita bisa langsung saja klik pada button pindai. Oke, nah kita tunggu, printer sedang melakukan proses ya, proses scan atau memindai.
Ya, kita perhatikan lampu sedang bergerak, tandanya printer sedang berjalan melakukan scan. Dan di sini kita akan tunggu bagaimana hasil akhirnya teman-teman di layar monitor. Nah, jadi ini sudah terscan ya teman-teman. Nah, di sini setelah proses scan dokumen kita yang pertama selesai, maka di dalam printer kita akan coba buka, langsung pindahkan halamannya. Ya, pindahkan halamannya. Oke, kita masukkan kembali. Lalu di dalam pemberitahuan ini kita langsung klik pada button tambahkan ya, button tambahkan. Dan sekarang printer sedang melakukan proses scan-nya. Kita lihat lampu berjalan ya. Oke, kita tunggu saja ya teman-teman. Oke, nah sudah. Lalu kemudian kita tambahkan lagi. Ini sudah 2 halaman yang berjalan ya. Dan sekarang kita masuk ke halaman ketiga. Oke, kita masukkan lagi. Kemudian kita tekan button tambahkan lagi ya, dan printer dengan otomatis akan berjalan. Kita lihat lampunya ya teman-teman. Proses ini sangat mudah. Jadi untuk menambahkan beberapa halaman kemudian caranya sama ya teman-teman, bisa kita lakukan dengan hal yang serupa seperti yang tadi. Jadi kita tunggu scan-nya selesai. Nah, sudah selesai. Oke teman-teman, jika ingin menambahkan beberapa halaman lagi, kemudian kita bisa tinggal klik pada tambahkan. Nah, di sini saya cukupkan dulu untuk 3 halaman saja sebagai bahan contoh. Lalu kemudian kita klik simpan di sini, dan kita lihat tampilannya adalah sebagai berikut di file PDF ya teman-teman. 3 halaman di dalam file PDF. Kita lihat di sini ada 3 file dokumen ya. Kita periksa 1, 2, 3. Nah, kita perkecil teman-teman. Nah, ini dia ya, 1, 2, 3 di dalam satu file PDF. Jadi ini sudah bisa kita namai ya, terserah teman-teman mau namai apa, dan sudah bisa kita pindahkan dan bisa kita pergunakan untuk file dokumen kita. Jika kita kirim melalui online juga boleh ya, teman-teman bisa pergunakan sebagaimana perlunya. Jadi teman-teman, itulah cara untuk scan banyak dokumen ya, atau scan beberapa dokumen yang ada di dalam buku maupun di kertas HVS ya, dengan cara yang sama. Jadi untuk proses scan-nya kita bisa menggunakan di tipe L190, bisa gunakan 2 letak scan, bisa dari atas bisa dari bawah. Oke teman-teman, semoga tutorial ini berguna dan bermanfaat buat kita semua, dan semoga teman-teman bisa memahami cara scan ini ya. Saya harap teman-teman bisa paham dan bisa untuk mempraktekannya di rumah ya. Oke, silahkan di like, subscribe jika teman-teman merasa bahwa tutorial ini berguna. Dan saya akhiri, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.